Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Dwi Ananda. Saya di sini untuk menjalankan tugas bahasa Indonesia mendongeng dengan judul Malin Kundang. Pada suatu hari di Tanah Minang, Sumatera Barat, hiduplah sebuah keluarga di perkampungan di pesisir pantai. Keluarga yang hidup dengan garis kemiskinan. Namun orang tuanya merawat anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Anaknya yaitu bernama Malin Kundang. Jadi pada suatu hari datanglah sebuah kapal dagang yang mampir, yang berdagang di perkampungan tersebut. Malin Kundang sudah tumbuh dewasa dan dia berkeinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun ketika dia menyampaikan keinginannya kepada ibundanya dengan berat hati mengatakan tidak mengizinkan Malin Kundang untuk bekerja di kapal dagang tersebut. Karena keinginan yang keras dan tekad yang kuat dari Malin Kundang, dia terus membujuk ibundanya untuk mengizinkannya untuk memperbaiki perekonomian mereka, untuk mencapai cita-cita Malin Kundang untuk menjadi saudagar yang kaya raya. Akhirnya sang ibunda mengizinkan Malin Kundang untuk ikut saudagar tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sang ibunda tetap menunggu si Malin Kundang. Setiap kapal dagang yang mampir ke perkampungan itu, ibundanya terus datang menanyakan siapakah atau apakah ada anak buah kapal yang bernama Malin Kundang. Namun tidak ada. Pada akhirnya, pada suatu hari, adalah sebuah kapal besar, kapal dagang besar. Di kapal tersebut, dia membawa istrinya. Sang istri melihat pohon-pohon kelapa yang tumbuh subur dan hijau di pantai. Akhirnya, dia ingin meminum air kelapa tersebut. Karena sang istri lagi hamil anak saudagar kaya tersebut. Akhirnya saudagar itu mampir di perkampungan itu. Dan mereka turun ke perkampungan tersebut untuk meminta buah kelapa untuk istri saudagar tersebut. Sang saudagar pertama-tama hanya memerintahkan anak buahnya untuk turun mengambil buah kelapa tersebut. Namun karena keinginan sang istri untuk berjalan-jalan di pantai, membuat saudagar itu ikut turun ke perkampungan tersebut. Ketika itu datanglah masyarakat ingin melihat kapal tersebut. Karena sang saudagar kaya itu tidak ingin diganggu, akhirnya dia memerintahkan anak buah kapalnya untuk melarang warga atau masyarakat jangan mengganggu mereka terlebih dahulu. Diberilah
orang-orang tersebut uang untuk mereka. Ada beberapa masyarakat yang senang dan langsung pulang ketika dikasih uang tersebut. Tetapi ada ketua atau kepala suku perkampungan tersebut yang tidak mau. Dan dia tahu, dia mendengar bahwa pemilik kapal itu bernama Malin Kundang. Jadi ketika itu sang ketua ini tadi meminta kepada anak buah kapal itu untuk dipertemukan dengan pemilik kapal atau saudagar tadi. Awal mulanya anak buah kapal tidak mengizinkan, namun karena keinginan ketua suku tadi ingin menyampaikan pesan atau kabar gembira kepada saudagar tersebut, akhirnya anak buah kapal itu mengizinkan ketua tersebut untuk menyampaikan pesannya kepada saudagar atau Malin Kundang. Ketika bertemu, sang Malin Kundang tahu dan kenal bahwa itu adalah salah satu ketua yang pernah dia tinggali di sana dulu. Nah, ketika ketua itu menyampaikan bahwa ibunya Malin Kundang sudah lama menunggunya dan mencarinya setiap kapal-kapal yang singgah. Mendengar itu, sang istri Malin Kundang terkejut dan heran. Dia berkata, "Kanda, benarkah Kanda masih mempunyai orang tua? Bukankah Kanda sudah berkata bahwa orang tua Kanda telah meninggal dua-duanya?" Akhirnya sang Malin Kundang terdiam, terpaku. Di satu sisi, masyarakat pun menyampaikan kabar bahwa ada sebuah kapal menyampaikan kabar kepada Ibunda Malin Kundang bahwa ada sebuah kapal yang berlabuh di pantai di perkampungan mereka. Akhirnya sang Ibunda Malin Kundang itu pun datang ke kapal tersebut. Jadi sebelum Ibunda Malin Kundang sampai di kapal tadi, tetua dan Malin Kundang ini serta istri Malin Kundang sempat berdialog mereka. Ketika tetua itu menyampaikan, "Malin Kundang, ibumu masih mencarimu, menunggumu." Tetapi Malin Kundang tidak mengakui. Serta istri Malin Kundang pun terus bertanya kepada Malin Kundang. Akhirnya sampailah Ibunda Malin Kundang ke kapal tersebut. Dan dia berteriak, "Malin anakku, Malin anakku, Malin anakku, akhirnya engkau datang kepadaku." Melihat itu, Malin Kundang terdiam. Dalam hatinya dia ingin memeluk ibundanya. Tetapi di satu sisi dia juga harus berbohong kepada istrinya bahwa dia mengatakan orang tuanya telah meninggal. Karena tradisinya dahulu seorang saudagar kaya itu harus menikah dengan keluarga saudagar kaya pula. Akhirnya Ibunda Malin Kundang terus menghampiri Malin Kundang, berteriak bahwa Malin Kundang adalah anaknya, namun dihalang oleh anak buah kapal. Akhirnya terjadilah di sana perdebatan antara mereka, sehingga
Menangislah ibunda Malin Kundang karena tidak diakui sebagai ibundanya. Akhirnya pada kesempatan itu pula sang istri terus bertanya, Malin Kundang, Kanda, apakah benar dia adalah ibumu? Malin Kundang pun berkata, keluarlah, pergilah kalian, karena kamu bukan ibuku. Ibuku telah lama meninggal, ayahku telah lama meninggal. Mendengar itu, sang ibunda Malin Kundang sedih hatinya, terpukul hatinya mendengar pengakuan dari anaknya. Akhirnya Malin Kundang kembali ke kapal dan istrinya. Mereka ingin terus melanjutkan perjalanan mereka. Sementara ibunda Malin Kundang terus mengejar, namun dihalang dengan anak buah kapal. Pada saat itu pula, ketika mereka berlayar ingin berangkat, sang tetua mengatakan kepada ibundanya, biarlah Tuhan saja yang membalas mereka. Mendengar perkataan itu, hati sang ibunda pun tambah menjerit, menangis. Akhirnya dia berkata dan berdoa, ya Tuhanku, kalau memang Malin Kundang adalah anakku, kutuklah dia menjadi batu. Sebagaimana kerasnya batu dan kerasnya hatinya kepadaku, tidak mengakui aku sebagai ibunya. Akhirnya pada kesempatan itu mereka berangkat dan tidak lama terjadilah petir-petir, gelombang, angin kencang, gelombang besar dan menghancurkan kapal besar yang diikuti Malin Kundang. Anak buah kapalnya jatuh, tenggelam dan meninggal mati di samudra. Sementara Malin Kundang akhirnya jatuh dan terguling di pinggiran pantai. Ketika badai tersebut setelah selesai, datanglah masyarakat di pantai tersebut dan menemukan sesosok batu, bentuk batu yang berwujud seperti manusia, seperti sujud. Akhirnya ketua kampung tersebut mengajak ibunda Malin Kundang untuk melihat batu tersebut. Dan benar, memang ketika didekati oleh ibunda Malin Kundang, batu itu seperti berdeduk. Melihat batu itu, ibunda Malin Kundang sedih dan menangis. Dia mengusut kepala batu tersebut dan berkata, aku memaafkanmu anakku. Aku memaafkanmu. Akhirnya detupan itu pun berhenti. Namun batu itu tetap pada tempatnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.